Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang pentingnya belajar mati. Pentingnya kita belajar mati sebelum mati. Diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Juga ada di ayat-ayat Al-Quran yang lain, serta hadis-hadis juga ada bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semua yang bernyawa pasti akan ketemu mati. Dunia ini alam baru yang pasti akan mengalami kerusakan. Demikian juga kita yang baru, yang dulunya kita tidak ada, kemudian diadakan dan pasti nanti akan ditiadakan kembali atau kita mati. Tetapi dalam unsur pada diri manusia ini terdapat yang tidak baru atau bukan baru atau qadim. Yang ini juga berarti tidak baru, itu qadim berarti tidak mungkin mati. Apa itu dalam unsur manusia yang tidak baru, tidak mati? Yaitu roh. Yang roh itu adalah bagian dari unsur Allah. Maka dikatakan kutiupkan sebagian ruhku, sedangkan manusia itu baru dan mati itu pasti setelah keluar dari fata morgana dunia yang sementara. Seumur hidup kita pasti kita akan ketemu kehidupan kekal. Kekal yang tidak ada ujungnya. Bayangkan jika kita tidak tahu bagaimana kita setelah mati nanti. Kita mau ngapain? Akan mengalami apa kita kira-kira setelah mati? Sementara itu, pasti kita akan menjalani kehidupan alam kekal. Setelah alam baru dunia ini, itu pasti ketemu mati dan pasti kita akan ketemu alam kekal. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, belajar untuk memasuki, mengarungi dimensi alam kekal sekarang, saat kita masih hidup di dunia, niscaya nanti setelah kita mati, kita akan sesat di alam kekal. Ini ada diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 72. Bahwasanya yang buta mata hatinya saat di dunia, di akhiratnya jauh lebih buta lagi. Bahkan ada di Quran surat Al-Baqarah, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu, dan sebagainya. Kalau kita pasti akan ketemu mati nantinya, kita akan ketemu akhirat, kita akan ketemu alam kekal. Kenapa kita tidak belajar sekarang? Belajar mati sebelum mati, sehingga kita ini akan paham
setelah kehidupan dunia ini? Kita ngapain? Setelah umur kita selesai, itu kita mau ngapain? Kenapa tidak belajar dari sekarang? Itu yang dari kata-kata orang-orang kejawen bilang, mati sakjeroning urip. Mati sebelum mati, atau kata Nabi, mutu qobla anta mutu. Ini ada loh ya, kami tidak asal mengulas, kami punya dasar yang kuat. Kalau kita mati, ya sudah, nggak bisa belajar. Belajar mati itu sebelum mati. Kalau pas mati itu nggak belajar namanya. Apalagi setelah mati. Belajar mati ya setelah mati. Belajar mati ya sebelum mati gitu ya. Jadi belajar mati itu saat masih hidup, maka disebut mati dalam hidup. Mati sakjeroning urip atau belajar mati sebelum mati. Nah, belajar mati sebelum mati saat kita masih hidup itu seperti apa? Bagaimana caranya? Seperti apa? Itu kita tidak sembarangan. Kita harus belajar melalui bimbingan. Kita harus bersama dengan orang-orang yang sudah paham dengan semua itu. Kita harus bersama dengan guru pembimbing, beserta dengan guru yang akan menuntun kita untuk belajar ilmu itu. Nah, demikian nanti kita ulas di uraian kami selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kekeliruan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.